Assalamualaikum, hai semua. Sesuai janji aku kemarin, jadi kali ini aku mau bikin donat tapi dengan resep premium. Karena lumayan banyak juga yang request sama aku pengen dibikinin donat premium. Nah, yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini sudah aku siapkan 250 gram terigu protein tinggi, lalu aku tambahkan 3 gram ragi, 35 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, dan 1 gram bread improver. Nah, kalau nggak ada boleh di skip. Selanjutnya ini akan aku aduk hingga semua bahannya tercampur rata supaya nanti raginya nggak kontak langsung dengan garam dan margarin. Lalu aku tambahkan 1 butir telur, 30 gram butter, dan 3 gram garam. Untuk bahan terakhir aku pakai 100-110 ml susu cair dingin. Langsung aja ini akan aku uleni dengan speed nomor 1 hingga adonannya menggumpal selama 2 menit. Dan setelah 2 menit diuleni dengan speed nomor 1, ini adonannya udah menggumpal. Langsung aja akan aku naikkan speednya di nomor 2 dan lanjut diuleni hingga adonannya kalis elastis kurang lebih selama 11-15 menit. Dan setelah kurang lebih 12 menit diuleni, ini adonannya udah kalis elastis, terlihat dari permukaan adonan yang licin dan juga mulus. Langsung aja akan aku matikan mixer. Lalu aku ambil sedikit adonan untuk mengecek kekalisannya dengan cara dibentangkan seperti ini, dan apabila adonan bisa membentuk selaput tipis seperti ini berarti adonannya udah kalis. Selanjutnya aku pindahkan adonannya ke alas kerja, lalu aku padatkan terlebih dahulu supaya nanti ketika ditimbang dan dibagi-bagi adonannya nggak keburu mengembang. Lalu akan aku olesi permukaan adonannya dengan minyak goreng tipis-tipis aja supaya nanti permukaan dari adonannya nggak kering ya. Selanjutnya adonannya akan aku timbang dan bagi-bagi dengan berat standar yaitu 35 gram. Nah, tapi kalau kalian pengen doanya lebih besar, kalian bisa gunakan berat 40 gram. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku timbang dan bagi-bagi. Selanjutnya adonannya mau aku bulatkan atau rounding. Nah, ini aku tarik-tarik dulu ke belakang seperti ini. Lalu aku cubit-cubit belakangnya supaya nggak bocor, dan terakhir aku rounding hingga bentuknya bulat dan permukaannya mulus. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Lalu akan aku masukkan ke dalam box plastik dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku rounding atau bulatkan. Selanjutnya adonannya akan aku resting atau istirahatkan selama 30 menit. Dan setelah 30 menit di resting, ini adonannya udah sedikit mengembang. Langsung aja ini akan aku pipihkan. Nah, aku siapkan dulu terigu untuk balurannya supaya nanti adonannya nggak lengket. Lalu aku ambil adonan pertama yang pertama kali aku bulatkan atau rounding. Lalu aku baluri dengan terigu hingga menutupi seluruh permukaan adonannya supaya dia tuh nggak lengket ketika dipipihkan. Selanjutnya aku pipihkan adonannya menggunakan scraper. Nah, hasilnya seperti ini dan lakukan hal yang sama hingga selesai.
Dan setelah semua adonannya selesai dipipihkan untuk yang pertama kali, selanjutnya ini akan aku resting kembali selama 10 menit. Dan setelah 10 menit di resting, selanjutnya adonannya akan aku pipihkan untuk yang kedua kalinya. Tujuannya supaya adonannya lebih melebar, lebih besar. Jadi nanti ketika dicetak, si adonannya itu nggak bakalan mengkerut. Ini sisa adonannya aku tutup dulu supaya nggak kering, lalu aku pipihkan adonannya dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Dan setelah selesai tahap pemipihan kedua, selanjutnya adonannya akan aku istirahatkan kembali selama 5 menit sebelum dicetak. Dan untuk cetakannya di sini aku pakai diameter 8 cm. Nah, ini untuk cetakan yang bolong, dan kalau yang ini untuk cetakan yang nggak bolong, diameternya sama-sama 8 cm ya. Selanjutnya ini akan aku cetak. Nah, ini sebelumnya aku pinggirin dulu sebagian adonannya supaya lebih leluasa ketika mencetak. Dan untuk alas mencetaknya di sini aku pakai serbet yang udah aku baluri dengan tepung terigu supaya nggak lengket. Lalu ambil adonan pertama yang pertama kali dipipihkan. Nah, ini aku ratakan dulu permukaannya. Selanjutnya aku cetak. Caranya gampang banget, tinggal simpen cetakan di atas adonan lalu tekan sekuat mungkin hingga pinggirannya terpotong dan tengahnya juga terpotong atau berlubang. Nah, gampang banget caranya. Ini aku ambil pinggirannya yang udah kepotong. Nah, hasilnya kayak gini, rapi. Jadi dia tuh kalau di resting selama 2 kali setelah pemipihan, dia tuh nggak bakalan mengkerut setelah dicetak. Jadi nanti tuh hasilnya bakalan besar-besar ketika digoreng. Selanjutnya aku mau bikin yang nggak bolong sama seperti sebelumnya. Ini adonan donatnya aku ratakan dulu permukaannya menggunakan scraper. Dan setelah permukaannya rata, baru aku cetak dengan cetakan yang nggak bolong. Jadi nanti tuh si pinggirannya tuh bakalan rapi karena yang bergelembung di pinggirannya dia bakalan terpotong ya. Nah, hasilnya kayak gini, pinggirannya rapi, dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Dan setelah semua adonannya selesai dicetak, selanjutnya akan aku proofing ya di dalam box plastik. Nah, ini semua adonan yang udah selesai aku cetak, aku masukkan ke dalam box plastik untuk proses proofing. Lalu ini akan aku proofing selama kurang lebih 1 jam. Nah, jadi proses proofing itu nggak berpatokan waktu, bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat. Nah, kalau misalkan cuaca lagi panas, proses proofing bisa berlangsung lebih cepat, dan kalau misalkan cuaca sedang dingin, proses proofing bisa berlangsung lebih lambat. Dan setelah 1 jam 10 menit aku proofing, ini adonannya udah siap goreng, udah mengembang 2 kali lipat. Nah, ciri adonan yang udah siap untuk digoreng, ketika diangkat dia tuh ringan banget, dan pastinya dia tuh udah mengembang 2 kali lipat. Lalu ketika ditekan menggunakan telunjuk seperti ini, dia meninggalkan bekas dan kembali ke bentuk semula secara perlahan. Nah, itu tandanya adonannya udah siap untuk digoreng. Dan di sini sudah aku panaskan minyak dengan suhu 160 derajat. Langsung aja goreng donatnya ke dalam minyak panas. Dan untuk teknik penggorengan donat, sering aku kasih tahu jangan terlalu sering dibolak-balik. Jadi cukup sekali balikan aja, maksimal 2 kali supaya si donatnya itu enggak terlalu menyerap minyak. Nah, kalau misalkan salah satu sisi donatnya udah kecoklatan, jangan lupa dibalik, lalu lanjut goreng donat hingga kedua sisinya kecoklatan atau matang.
Nah, ini kedua sisi donatnya udah kecoklatan, udah mateng. Langsung aja ini akan aku angkat, lalu aku tiriskan. Nah, ini sudah aku siapkan topping dan juga semua donatnya udah dingin. Selanjutnya ini akan aku topping. Selanjutnya ini nggak bakalan aku isi suara ya, jadi kalian cukup melihat aku menopping donatnya aja. Nah, ini dia donat dengan bahan premiumnya udah jadi, tampilannya juga premium. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.